Sudah lama tidak melihat wajah-wajah kalian ya. Aku rindu sekali. Di sini bersama Mister. Hola Diablos, por favor. Baru awal-awal udah dikerik. Nah, ini bersama Mister. Kalian dong, introduce yourself. Perkenalkan, Ya. saya Dasein, artinya manusia. Diberi nama Homo sapiens, atau manusia berakal. Oke. Bukan Agi. Oh Psikolog filsuf. Kalau nama Aslinya. yang diberikan oleh orang tua saya, nama saya Muhammad Agi. Karena saya menggugat nama itu. Kenapa tuh? Kau bisa ngomong? Karena Tidak cocok. nama eksistensial saya adalah Dasein. Oke. Sip. Kita mau kemana lagi? Kita bakal Cuma mau beli mie. Ya. anjir. 10 menit bersama Mister Filsuf Psikolog. Mau ditip gak? Boleh. Ke Madura, Indomaret juga gas. Boleh. Nanti aku kekis ke gua. Jadi kita mau ke warung sambil luntang-lantungisme. Apa tuh Ngisma? Luntang-lantung tanpa arah, Oke. namun dengan tujuan yang presisi Tuh. serta masturbatif. Mie berapa? 3,5 1. Oke, kita langsung aja ya. Tuh, kontrakan ini kontrakan terterang di dunia, guys. Lo mau tau gak? Lampunya aja, Di sini tuh Tebak, ada tebak. sisi gelap. lampunya aja 100 watt. Beda Serius? 5 tahunan ya? Hah? 5 tahun. Bersama Mister Agi, kita bakal jalan-jalan malam ya. Dengan suasana kota, dengan suasana desa, jangan sana yang gelap dan menyeramkan ini. Tapi karena berdua jadi aman lah. Mau ada siapapun kita kabur maksudnya. Itu akhir zaman sekarang tuh sangat amat meminimalisir jalan kaki gitu. Ya. Padahal orang-orang zaman dulu tuh jalan kaki itu bukan berarti lu kayak kelihatan bodoh atau bego, padahal lu bisa membaca dunia dari Bukan situ. bodoh sama bego sih, kayak nggak mampu aja sih. Iya, kayak kelihatan apa ya, pelongo-pelongo banget tuh enggak? Iya. Sama ya udah ngapain gitu. Karena- jalan. Karena menurut gua jalan tuh penting sih. Betul. Lu tuh bisa melihat detail secara pelan-pelan gitu. Iya. Orang yang berlari terburu-buru di taman mungkin cuma bisa ngelihat bunga dari permukaannya aja. Sedangkan orang yang berjalan tuh mungkin bisa mencium aromanya, melihat angin menggerakkan daun-daunnya, ya kan? Ini yang gua tunggu-tunggu guys, bahasa ini yang gua tunggu-tunggu nih. Agi psikolog filsuf dari anomali kita. Jangan lupa jadi manusia guys. Ya, tapi lu tolong subscribe dong, follow. Karena kan gua lagi ngedongkrak subscribe sama follower ya. Oke. Coba lu mau boleh gak gitu kata-kata buat followers gua yang walaupun bukan followers sih, gak ada followers sih, cuman ya ada gak kata-kata. Jangan lupa subscribe Untuk netizen ya, netizen. untuk people. Kalau kalian untuk melihat channel ini dan video ini, mulai dari sekarang menurut gue subscribe karena bakal kita bakal lebih seru lagi. Oke, seru sama besar juga. Mau Bismillah. memberontak pada dunia dan sistem, Anjir sistem membahas hal-hal yang tabu dan tidak masuk akal. tidak masuk akal, dan kita mendongkrak moralitas baru. Oke, Kita membuat kebijakan baru, yaitu kejahatan menjadi kebaikan. Ya, kita juga mungkin kedepannya bakal bahas film, logika, kecacatan logika, sejarah, fisika, biologi, pokoknya apapun kita bahas selain bahas cewek. Itu dia. Iya. Guys, kita ke warung dulu guys, kita ke warung. Beli mie ya. Oke, ini Chris lagi beli ya? Hah? Dia skip dulu ya. Kita skip dulu bentar ya. Skip dulu ya. Soalnya pakai Chris bayarnya guys. Oh. Udah. Beres. Lanjut lagi, kita sini kan. Sini. Ya. Kita mengambil jalur lain karena supaya kita tahu gitu apa kehidupan di jalan ini, melihat sisi gelap siang sana. Sebenarnya emang udah gelap sih siang sana. Jangan yang sana, Bogor juga udah gelap, Indonesia udah gelap. Oke, lanjut lagi kita ya. Bersama Mister Agi lagi, kita udah beres masak-masak beli mie-nya udah beres ya, tinggal balik nih. Kita lewat gang-gang kecil gitu ya. Ini gue kedua kalinya Cok konten kayak gini lewat sini sama Alpin. Pertama sama Alpin. Ya. Alpin kontennya ngapain? Kayak gini, gue tuh judulnya 10 menit lebih baik bersama Alpin.
10 anjing. Ya sekarang gue lu jago-jago banget bikin kontennya subjudul gitu. Kontennya sekarang gue 10 menit menjadi lebih cerdas bersama Agi. Anjing. 10 menit Ah, menjadi manusia. What the hell, bro? Manusia yang sejati tanpa terdistraksi oleh dunia yang palsu dan bohong. kayak gini. Lu ada pesan nggak buat orang-orang yang zombie scrolling? By the way, zombie scrolling itu apa ya? Kecanduan video-video, iya, video-video singkat dari TikTok atau dari aplikasi yang lain ya. Apa ada nggak pesan-pesan moral yang harus lu sampein buat orang-orang yang zombie scrolling kayak gue nih? Ya katanya otaknya harus di stop loss kan? Kalau gue masih di 50 ya, jujur ya. Iya. Belum di stop loss. Apa kalau menurut lu apa? Itu orang-orang yang pesan nggak? scroll. Sebenarnya nggak apa-apa kan, yang soalnya yang busuk otak kalian juga gitu, yang mau meledak gitu. Soalnya kita kan sebagai Cuman, orang Indonesia yang peduli lah. oke, orang. kalau tuh, Terus jadi kalau gue ngomong orang yang peduli, gue peduli pada kemanusiaan itu sendiri. oke. Berarti Untuk bukan langkah pertama. Kenapa sih kita menghindari doom scroll atau zombie scrolling ya lo nyebutnya? Sebenarnya namanya doom scroll. zombie scroll itu apa? Zombie scrolling itu orang yang Kita kan scrolling zombie kan, ya. Iya, kalau doom scrollingnya tak itu lu nge-scroll Oke. sosmed. Zombie scroll itu orangnya berarti. Apa sih bahaya dari doom scroll? Bahaya doom scroll adalah otak kita ini tidak terbiasa untuk mendapatkan informasi secara cepat. Gitu. Anjir, benar-benar. Tidak nggak terbiasa mendapatkan rangsangan praktis lah kalau dalam bahasa. Ibaratnya sains. kita jadi sering nggak fokus nggak sih maksudnya? Nah, Situ jadi masuk nggak situ? lalu ketika kalian mungkin pernah waktu TK, SD ketika kalian belajar, itu otak kalian kayak mau ngebul ketika mau ujian gitu kan. Kayak kalian pengen nangis aja. Justru di situ otak tuh lagi membentuk jaringan-jaringannya. Jadi dia membentuk sistem baru di otak itu. Ya. Yang buktinya mungkin kalian masih beberapa ingat pelajaran-pelajaran yang masih SD Iya. kayak Dasar-dasarnya kali ya. dasar-dasarnya. Nah itu karena bentuknya di situ ketika kalian struggle. Oke. Lalu ketika kalian sudah berhenti menggunakan pikiran kalian, apa itu rokoknya jatuh? Isi bang. Terus Lalu ketika kalian berhenti mencari kesulitan, ya. Di situ otak kalian udah mulai kayak, oh ya udah kita udah nggak butuh sesuatu hal yang sulit karena kebahagiaan sudah dapat dengan cara instan. Buka HP, scroll TikTok, entah apa yang dilihat. Jadi kalian tuh kelebihan informasi dari orang lain, sedangkan informasi dari kalian belum tercukupi ya. sangat minim. Jadi otak ini punya hormon namanya dopamin. Dopamin ya. Orang-orang bilang dopamin itu hormon kebahagiaan. Padahal itu istilah yang menyesatkan, Bang. Kenapa? Itu dari mana tuh? Nah, dari itu isu-isu hormon dopamin ini. Orang-orang bahkan para saintis kadang bilang dopamin ini hormon kebahagiaan. Padahal salah menurut gua. Kenapa? Dopamin itu lebih dekat kerasa lapar daripada kerasa kenyang. Oh, Ya. oke. Dia tuh lebih suka proses ngejarnya itu. Jadi dia nggak peduli pas udah sampainya. Kayak pas daripada hasilnya berarti ya. Akhirnya apa? Ketika kalian doom scroll, itu kalian kelebihan banyak dopamin. Otak selalu ngasih dopamin. Akhirnya sistem dopamin dari otak itu dikurangi sama sel-sel saraf otak. Oke. Akhirnya kalian terus sampai berjam-jam supaya dapat dopamin itu karena sistem otak kalian udah minimalisir datangnya dopamin lagi. Akhirnya kalian sampai berjam-jam dari pagi yang misalnya kerasa waktu cuman scroll Instagram Reels atau TikTok gitu kan. Dan ada fun fact, bukan fun fact ya, kayak kita tuh kalau nunggu bis 5 menit aja kayak lama banget ya. Iya. Tapi kalau kita scroll TikTok 5 menit kayak nggak kerasa. Betul. Kayak ibaratnya aduh bisa lewat dong 5 menit guys ya. Tapi kalau misalnya kita nunggu bis atau misalnya kayak nunggu orang lah 5 menit, nunggu di depan rumah orang kan, kayak tuh kerasanya lama banget itu. Apa itu? Apa ngaruh juga? Ya itu salah satu konsep waktu sih sebenarnya. Ya, itu bukan pernah dibahas sama Sigmund Freud. 1 jam bersama kekasih, bersama pasangan itu lebih cepat daripada 1 jam menunggu di antrian di bawah matahari. Oke. Artinya apa? Artinya ya waktu itu relatif, benar kata Einstein. Maupun secara realita nyata atau secara empirisme atau pengalaman. Ya kan? Di situ. Lu tuh siapa sih sebenarnya? Lu tuh dari mana sih? Nah, gue tuh sebenarnya Lu tuh alien bukan? orang asli Oke. bumi ini. Oke. Yang masih setia pada kemanusiaan, sedangkan kalian kan sudah mengkhianati kemanusiaan itu sendiri. Lu gelap banget anjir. Ini masih ada di sini. Ya, by the way ini sekarang kita jam 12 ya. Jam 12 ya, tapi ya udah ngapain cuma kita nih melakukan hal yang menurut kita positif kok. Enggak begal. Justru malam nih bumi ini
beristirahat lah dari kepalsuan dan kebohongan. Anjir, berarti bumi ini dong apa? Pakai topeng. Iya, bumi kan yang gue maksud manusia-manusianya Iya, gitu loh. Bumi ini beristirahat dari kepalsuan dan kebohongan, hening, di mana orang-orang berkreativitas tuh bisa menghasilkan kreasinya dari keheningan malam. Keheningan malam. Karena biasanya jujur ya Gia, gue kalau misalnya disuruh fokus pas lagi ada orang banyak nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya gue jangan fokus lah, berarti mau ngebuat imajinasi supaya itu terjadi kan. Iya. Gue kalau di kerumunan orang banyak atau di rumah ada orang gitu, gue nggak bisa. Tapi kalau gue di toilet, gue sambil jongkok, sambil ngelamun kan, tiba-tiba apa datang itu imajinasi. Karena apa ya? Karena kalian fokusnya satu fokusnya. Nggak terbagi-bagi, bukan multitasking. Oh iya guys, multitasking juga bukan sebuah kemajuan atau kebanggaan manusia. Justru itu adalah kemunduran. Karena apa? Multitasking itu suatu hal yang biasa di alam liar. Singa jantan yang makan sambil ngejagain pasangannya atau anaknya. Oke. Ya kan, terus atau enggak hewan-hewan lain yang saling mengejar sambil entahlah itu yang gue lakuin. Pokoknya multitasking itu bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan. Justru manusia lah yang harus fokus karena fokus satu hal adalah sesuatunya yang manusia bisa lakukan. Itulah yang bisa membangun peradaban manusia itu sendiri. Berarti selama ini multitasking itu salah ya harusnya? Bukan salah. Masalah ya? Apa ya? Kemunduran. Oke, kemunduran. Itu kalau kalian satu fokus hal saja, entah itu kalian berimajinasi tentang kalian menjadi pahlawan super atau kerja sambil fokus pada satu hal, nah itu suatu kemajuan dan itu kalian harus bangga kalau punya itu. Jangan ada fokus satu nih, kita lagi fokus di yang sama kan, tiba-tiba distract lah sama hal lain. Itu satu lupa. Iya, jadi kayak susah sebenarnya gitu. Oke, Mr. Agi, terima kasih atas podcastnya. Kita udah ini namanya podcast sambil jalan ya. PSJ pokoknya. Ya intinya singkat aja, sekitar 10 menit tapi bermakna ya. Bersama Agi Gifari, bukan Agi psikolog filsuf. Terima kasih Gi udah nemenin waktu gue. Stay tune terus untuk pembahasan lainnya. Akan ada pembahasan banyak yang lebih menarik lagi, yang sangat amat menarik ya, menggugah logika kalian. So thanks for watching it and see you tomorrow.